Itu yang diuji itu biologi, fisika, kimia, matematika. Yang terjadi saya jadi peserta pertama yang keluar bikin gerakan-gerakan seperti itu tuh tujuannya sebenarnya penebusan dosa, Bang. Kita dukung pemerintah dibilangnya ternaknya Mulyono. Kita kritik pemerintah dibilangnya anak abah. Farid Baru Podcast, here we go. Haunan Fahri Roheli. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan salah satu dosen muda dari Universitas Tanjung Pura. Namanya nih unik banget, Bang. Haunan Fahri Roheli. Asli mana, Bang? Asli kelahiran Sintang, tapi orang tua itu transmigran dulu dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Kalau ayah itu kan ikut PNS, penugasan di Sintang. Kalau ibu itu tadi program transmigran dengan keluarga besar datang ke Sintang. Begitu. Jadi lahir di Sintang. Lahir di Sintang. Jasin Jawa Sintang. Jawa Sintang. Oke gitu. Oke, Bang. Gimana, Bang? Saya sebelum kita ngobrol lebih banyak, Bang, kita pengen tanya dulu nih. First impression datang ke desa ini gimana, Bang? Jadi pertama jumpa masuk gitu kan. Saya kan ini baru pertama kali ya, Bang. datang ke sini gitu kan. Kalau nama sering dengar gitu kan. Oh, nama dia sering dengar. Tapi begitu first impression datang itu saya tengok gerbang. Selamat datang. Wah, kok catching sekali gitu kan. Biasanya kan kalau untuk kota-kota desa-desa di kota itu kan cenderungnya tidak nampak pembatas antar wilayah itu secara detail. Tapi begitu masuk desa ini ada sambutan plang selamat datang, termasuk ada taman di situ kan. Iya. Jadi karena dulu saya lama di Jakarta, jadi kayak kawasan-kawasan di Jakarta dengan tamannya, dengan pertokoannya, ruko-rukonya dan sebagainya, dan bersih itu, Bang. Itu yang penting. Jadi begitu masuk kok, wah ini rasa-rasa nostalgia gitu kan, karena kawasan-kawasannya tertata rapi di pusat pemerintahannya gitu kan. Baru masuk sini tuh saya tengok juga kantor desanya juga representatif dari segi bangunan, tata wilayahnya, termasuk infrastrukturnya gitu kan. Saya tengok, wih ada videotron gitu kan. Ini jadi kayak berarti sudah modern gitu. Artinya betul-betul dia menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi levelnya mungkin bukan kantor desa lah ya, Bang ya. Mungkin lebih cocoknya kayak kantor pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, karena bersih, rapi juga. Desainnya modern, jadi top lah. Oh iya, gila. Ini penilaian langsung dari dosen FISIP ya, Bang? FISIP, ilmu pemerintahan. Luar biasa ya. Baru lewat sekali, memang sudut pandang dosen tuh beda. Tapi for your information, Bang, FYI, gerbang yang Abang lihat tuh memang salah satu perencanaan Pak Kades di sini. Itu karena di sini kan banyak, Bang, sukunya. Nah, dan di sini juga lumayan ramai teman-teman dari kalangan Tionghoa. Sehingga yang Abang masuk tadi itu adalah gerbang suku Jawa. Nah, nanti ini lagi dibangun lagi gerbang yang model Tionghoa, yang model Melayu itu ada di beberapa titik. Oh, berarti kayak Singkawang. Kayak Singkawang. Singkawang masuk kan konsepnya kayak gitu. Kan ada yang naga ya. Di tengah ada Melayunya. Iya. Gerbang AI dulu kan. Jadi konsepnya mungkin kurang lebih seperti itulah. Nah, oke, sebelum kita bahas ke dosennya dulu nih, Bang. Saya pengen nanya dulu. Tadi Abang bilang lahir di Sintang, Jawa Sintang. Nah, dari Sintang akhirnya bisa sampai ke Pontianak dan menjadi dosen, itu ceritanya seperti apa, Bang? Oke, ini berarti panjang cerita kita. Panjang waktu kita nih ya. Kalau saya termasuk siswa yang bandal dulu. Bandel gitu kan. Jadi bolak-balik sama orang tua tuh dipindahkan sekolahnya. Pindah-pindah. Wah, itu bandel sekali kayaknya. SD aman. Pindah-pindah itu karena orang tua kerja kan. Tapi SMP itu saya masuk ke SMP 1, salah satu SMP favorit. Cuma namanya bukan anak muda ya, mungkin ya anggaplah anak muda gitu ya, Bang ya. Jadi saya lebih sering nongkrong di terminal. Dulu masih musim-musim awal-awal PS1. SMP tuh, Bang? PS1. SMP udah kenal kayak gitu ya. Jadi PS1 penasaran gitu kan, ketahuan sama bapak nih kan, ayah. Gitu. Karena ayah saya kan guru kan, kepala sekolah waktu itu kan. Jadi dapat kasus itu dipindahkanlah ke SMP 2. Karena posisinya jauh juga sih dari rumah. SMA tuh udah mulai bujur, udah mulai lurus gitu kan. Karena memang kita sudah mulai berpikir saya mau jadi apa gitu kan. Ketika SMA
SMA, kemudian sempat mau daftar di Untan waktu itu sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, tapi tak diterima. Oh, gagal di Untan. Diterima, akhirnya ngambil S1 di Jogja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, prodi ilmu pemerintahan. Senior saya. Kaumi. Iya, Kaumi. Jadi S1 di situ. Dulu tuh belum populer kan ilmu pemerintahan. Populernya tuh ilmu kesehatan. Betul. Jadi sempat daftar di UGM untuk masuk ke ilmu keperawatan kalau nggak salah. Sempat UGM perawatan. Nah, itu SMA kan IPS kan Bang kan? SMA IPS. PD pula kita mau masuk ke perawatan nih kan? UGM lagi kan? Karena dulu zaman saya itu masih ada IPC. Apa tuh Bang? IPC itu ilmu pengetahuan campuran lah kalau nggak salah. Jadi boleh yang IPS itu daftar ke kesehatan, tapi nggak boleh kedokteran. Oh gitu. Jadi saya masuklah ke ilmu keperawatan. Begitu ujian, itu yang diuji itu biologi, fisika, kimia, matematika. Dan yang terjadi saya jadi peserta pertama yang keluar ruang uji. Mana bisa kita jawab? Give up lah. Kalau kita IPS ini kan belajar sosial, tiba-tiba ada rumus fisika, kimia, biologi gitu kan. Nah dipikirkan pun tak bisa kan. Nah kita kerja udahlah main balap aja semua gitu kan. Akhirnya nggak lulus gitu kan. Udah pastilah kan. Baru daftar di UMY ilmu pemerintahan, selesai di situ daftar UGM karena memang penasaran. Ngambil jurusan politik pemerintahan. Itu lulus di situ 1-2 tahun setengah kalau nggak salah saya selesai. Cepet. Oh lama tuh Bang. Harusnya nama 1 gak Bang? 1,5 itu harusnya sudah bisa lulus. Hah? Kalau saya waktu itu. Wow. Jadi bisa fast track. Cuman tadi mumpung masih di Jogja gitu kan. Iya. Jadi saya keliling-keliling lah Pulau Jawa itu kan. Naik motoran dan lain sebagainya, naik bis. Hanya 1 tahun itu. Ini sebenarnya tak ada yang tahu. Iya. 1 tahun itu ya ngebolang lah. Selesai kuliah sempat kalau nggak salah itu mau daftar juga di dosen di sana di FISIP Untan. Cuman belum ada pembukaan, akhirnya saya daftar di Jakarta. 1 tahun jadi dosen di Jakarta. Di Universitas 17 Agustus. Itu saya dosen di situ. Kemudian 1 tahun ya merasa kurang tantangan dan kurang pemasukan. yang kedua karena ya cukup berat grade tengah lah kampusnya gitu kan. Akhirnya dengan budaya dan kehidupan dan kebutuhan ekonomi lah intinya di Jakarta gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dan masuk ke perusahaan konsultan. Pernah jadi dia lebih ke konsultan media, ke pendampingan pemerintah daerah, kementerian, fokusnya ke public relation, termasuk pendampingan pemenangan kepala daerah. Wow, jadi selama hampir 4 tahun lah di situ sampai 2019. Saya rasa cukuplah bekal saya nih di Jakarta. Daftarlah kemudian dosen di Untan lagi. Nah itu memang definisi rezeki tak lari kemana Bang. Jadi ini cerita sedikit bahwa pas pengumuman itu saya sebenarnya dinyatakan tak lulus. Aslinya maksudnya pengumuman tak lulus? Ya, pengumuman CAT dulu kan ada CAT itu aslinya tak lulus karena nilainya kurang gitu kan, karena passing grade-nya memang pada saat itu jauh lebih tinggi. Udahlah. Akhirnya tetaplah di kantor itu gitu kan. Walaupun sebenarnya di situ saya udah resign. Gitu. Karena udah pede nih kan. Udah resign. Rupanya waktu itu karena case-nya nasional, grade-nya terlalu tinggi dan banyak jabatan yang tak diisi. Alhamdulillahnya itulah memang rezeki tadi kan. Dianggap lulus. Jadi statusnya itu P2L kalau nggak salah. Jadi yang tak lulus diturunkan grade penilaiannya jadi dianggap lulus. Jadi waktu itu lowongannya 2, yang lolos kami berdua sama kawan dari Medan. Ya udahlah di situ tinggal rasa PD itu naik lagi gitu kan. Kita tinggal micro teaching, wawancara dan lain sebagainya karena lowongannya 2, yang lolos 2. Udah di tangan lah. Jadi itu garis besar dari Sintang, kemudian Jogja, Jakarta, keliling-keliling balik kampung. Ke Pontianak. Untung ingat balik Bang ya. Tapi memang Bang teman-teman kita di Pontianak nih kalau udah ke Jogja Bang, suka tak ingat pulang. Nah, betul. Betul Bang. Betul. Iya kan? Kayak kita nih udah di sana
habis lulus tuh rasa tamu baik lo. Saya habis lulus S1 nambah lo setahun ke sana, ya kan? Kita kayak masih penasaran dan ngumpul di Jogja, masih bisa keliling ke sana ke sini, mana dekat gitu, Bang. Dan akhirnya tadi Abang sempat ke Jakarta juga, ya, Bang. Sempat. Gila, hidup di Jakarta lumayan ya, Bang ya. Lumayan. Seseru itu di Jakarta. Menantang. Oke, akhirnya balik ke Pontianak. Dan sekarang jadi dosen Untan. Ya, ilmu pemerintahan. Okay. Berarti sempat kerja di konsultan juga. Nah, sekarang Bang kalau selain ngajar di Untan, apa Bang kesibukan lainnya, Bang? Kalau konteks tentu saja kita bicara tentang peningkatan kapasitas diri, iya, gitu kan. Dengan era sekarang kan udah masuk ke era broadcasting kan. Betul. Artinya peralihan narrowcasting dari broadcasting yang serba dulu kita apa-apa nonton TV. Nah, sekarang kan semuanya sudah di HP gitu kan. Nah, melihat perubahan seperti itu saya mulai merambah dunia perkontenan. Itu asik. Jadi saya sempat bentuk juga teman-teman mahasiswa menjadi wadah Gen Z untuk mengekspresikan dirinya melalui gerakan kasih paham. Nah, gerakan kasih paham ini ini beberapa bulan vakum karena kesibukan itu. Jadi itu sebenarnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana melihat fenomena, melihat bagaimana masalah penyelenggaraan pemerintahan, masalah sosial, lingkungan dan lain sebagainya dari ranah akademisi lah. Karena adik-adik mahasiswa yang aktif di situ gitu kan. Dan itu dari yang lain-lain ya pastinya kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi kan. Banyak hal yang kita lakukan. Misalnya kita tentu saja kalau dosen itu kan tidak lepas dari riset. Ya, riset dengan Pemda, dengan kementerian. Nah, nanti Oktober ini saya ada survei pembangunan jalan perbatasan dengan Kemenhan untuk melihat bagaimana dampak pembangunan jalan perbatasan bagi sosial kemasyarakatan. Jadi di desa paling ujung lah di Entikong itu yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Jadi ya abang pasti tahu lah dosen itu kan selalu sibuk dengan hal-hal administratif. Cuman kalau kita terus di situ enggak berkembang gitu kan. Sementara kita kalau untuk kuliah lagi itu perhitungannya udah banyak nih kan. Karena udah ada istri, ada anak. Gitu, ada kebutuhan lain-lain. Berbagi waktu. Jadi kita coba untuk meningkatkan kapasitas dan yang pasti jangan lupa meningkatkan ekonomi. Betul. Oh, jadi ya lumayan seperti itulah. Lumayan padat juga Bang. Dan rata-rata ya pastinya punya dampak dan manfaat. Tadi saya highlight sedikit gerakan kasih paham tuh sepertinya memang oke banget ya untuk kondisi sekarang ya Bang ya, di mana teman-teman kita yang mahasiswa rata-rata dari Gen Z sekarang kan Bang kan, dan di kalangan mereka lah yang kita punya bonus demografi yang banyak, gimana membuat mereka tuh lebih berdaya dan lebih selektif dalam menerima informasi. Karena tadi Bang zamannya narrow broadcasting tadi, sehari itu kita bisa terima jutaan mungkin informasi ke kepala kita. Kalau enggak pandai ngefilter susah juga mengambil kesimpulannya. Jadi kalau saya dengan senior lah ya, kami bikin gerakan-gerakan seperti itu tuh tujuannya sebenarnya penebusan dosa Bang. Kenapa? Karena kalau waktu konteks kita konsultan politik gitu kan, nah itu kan tentu saja kalau kita bicara politik tidak bisa kita menafikan bahwa ada hal-hal negatif yang kemudian kita paksakan untuk memframing dan lain sebagainya gitu. Jadi gerakan kasih paham itu ada kasih paham itu gerakannya. Tempatnya itu kami sebut sebagai ruang paham. Jadi orang-orang yang masuk di situ itu harus punya pemahaman yang sama tentang bagaimana melihat memfilter informasi. Jadi kalau sekarang ini kan eranya saling bikin stempel gitu. Betul. Contoh misalnya gini, kita kritik pemerintah dibilangnya ternaknya Mulyono misalnya. Kita dukung kita dukung pemerintah dibilangnya ternaknya Mulyono. Kita kritik pemerintah dibilangnya anak Abah. Nah, ini kan stigma yang salah sebenarnya kan. Karena padahal kan ya kalau pemerintah bagus kita apresiasi dong. Kalau salah kita kritik. Tapi orang sekarang kan lebih menyerang. Bukan argumentasinya yang diserang, tapi bisa saja orangnya itu sendiri. Jadi pengkotak-kotaan itu yang kemudian bikin saya tengok di media sosial itu kayak jadi tidak seru gitu. Orang tidak berbicara rasional lagi. Bener bang. Nah ruang-ruang itu yang kami coba isi. Walaupun memang kita punya keterbatasan SDM, alat dan lain sebagainya. Tapi ya kalau
nunggu lengkap bila nak mulai gitu kapan kan. Jalannya iya. Karena ya konten-konten edukatif itu sebenarnya enggak laku di pasaran, Bang. Iya. Banget, Bang. Berat, Bang, naikkannya, Bang. Jadi Sumpah. sulit untuk kemudian membuat itu laku di pasaran. Kita harus kemudian betul tidak bisa di tengah nih. Kita nggak bisa kemudian menunjukkan rasionalitas, tapi kita harus kemudian menunjukkan keberpihakan, baru kita bisa trending dan lain sebagainya, betul, gitu kan. Betul. Nah, ranah-ranah itu ya tetap kita coba isi, tapi dengan diselipi konten-konten yang memang tujuannya meningkatkan engagement itu. Jadi setidaknya mahasiswa atau masyarakat umum tuh tahu bahwa ada sudut pandang yang rasional terhadap melihat sebuah masalah. Jadi bagian kayak pendidikan edukasi tentang digital lah, era digital. Orang kan bangun tidur udah buka HP kan. Betul, Bang. Yang pertama dicari HP. Tetap HP. Bini pun tak ditengok. Betul. Jadi itu upaya kami lah untuk mengisi ruang-ruang kosong. Termasuk podcast ini juga kan tujuannya kan mengisi ruang kosong itu kan. Betul. Jadi kalau kita ndak ngisi, ya pada akhirnya stigma itulah yang muncul dan ya Indonesia gitu aja gitu. Betul, Bang, betul, Bang. Jadi memang sekarang itu kalau di perkontenan tuh banyak biasa POV tapi ya, kita sendiri semakin sempit POV-nya, nggak mau terbuka dengan POV-nya orang lain gitu ya, Bang ya. Setiap tadi yang Abang bilang kalau oke malah dibilang termul, kalau misalkan nggak oke malah dibilang apa. Padahal kan kita bisa ambil objektifnya ya, ini di sisi yang mana, ini harusnya kan macam itu. Iya, tidak semuanya buruk ya kan, dan tidak semua yang baik harus kita abaikan seperti itu, Bang ya. Nah, itu luar biasa sih bagi saya. Inilah teman-temannya, kalau misalkan dosennya itu masih powerful, pemikirannya luas dan tadi udah melintang pukang di Indonesia, pasti seasik ini gitu. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga tahu lah dosen-dosen asik di itu, boleh nanti tinggalkan komentar di bawah. Nah, saya ingin tanya juga, Bang, terkait dengan dosen nih, Bang. Selama Abang jadi dosen di Untan, atau segini, sebelum jadi dosen nih, tadi kan SMP tuh Abang nih unik banget, ya kan? Kreatif lah, Bang. Kreatif banget gitu kan. Ada sih, Bang, memang apa dari SMP apa dari SMA atau kapan nih kok tiba-tiba ada ide jadi dosen gitu? Karena tadi sampai 2 kali tuh daftarnya, berarti kan ada ide nih mau jadi dosen. Kapan tuh, Bang? Jadi sebenarnya dosen itu bukan cita-cita, Bang. Oh. Jadi waktu saya kita langsung skip ke S2 lah ya. Waktu saya S2 itu kan biasa pengenalan mahasiswa baru. Itu kan selalu ditanya, kenapa ngambil S2 di sini? Kenapa prodi ini? Umum lah gitu. Betul, kan cita-citanya apa? Betul. Jadi banyak dari teman-teman tuh jawabnya jadi dosen, jadi praktisi dan lain sebagainya. Saya di situ dengan tegas, dengan lantang saya bilang, Mas, kalau kami di UGM itu kan banyak manggilnya Mas dan Mbak gitu kan, dengan budaya. Bahkan profesor pun lebih mintanya dipanggil Mas. Iya, benar. Dulu kalau nggak salah Prof Koni, almarhum Prof Koni yang tanya gitu kan. Saya dengan lantang jelas bahwa cita saya Mas Koni, saya ingin jadi gubernur Kalimantan Barat. Jadi namanya cita-cita kan praktis, Bang. Betul, Bang. Masa kita cita-cita kita batasi gitu kan. Iya, betul. Jadi cita-cita saya gubernur Kalimantan Barat. Nah, setelah berjalannya waktu, saya coba ukur nih kan, namanya mau jadi gubernur nih kan, satu modal sosial, modal ekonomi, modal politik. Betul. Tiga-tiganya kurang. Nah, nggak bisa kita main bonek gitu kan, duit tak ada. Betul. Jejaring masih belum luas gitu kan. Karena kan saya lebih lama di Jogja dan Jakarta kan. Betul. Mau balik ke Kalbar tiba-tiba siapa yang milih gitu kan. Paling mak bapak saya gitu kan. Satu tangga. Bertiga berarti kan. Berlima sama adik-adik. Gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya ukur, yang paling rasional adalah jadi dosen dulu. Kenapa jadi dosen? Disitulah saya membangun relasi. Ada mahasiswa nih kan. Betul. Pada akhirnya nanti ketika saya memutuskan berkontestasi politik, mereka itu kan jadi aset. Bisa dia asal nama baik kita terjaga dan kan. Kita udah punya portofolio yang jelas. Portofolionya jelas. Termasuk nanti misalnya kita sering diundang seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Setidaknya popularitas saya naik. Nggak ujuk-ujuk nyalon gubernur gitu kan. Betul. Nah, dari popularitas itu, engagement itu, kemudian masuk ke dunia perkontenan gitu kan. Popularitas naik biasanya nanti kan seiring sejalan, namanya orang milih itu kan pasti kenal dulu minimal gitu kan. Nah, dari situlah mulai menekuni dunia dosen secara serius. Karena memang di waktu masih di Jakarta itu kan karena masih awal-awal juga kita ya udahlah kerja dulu lah daripada nganggur gitu kan. Nah, begitu masuk ke perusahaan konsultan itulah saya mulai karena mendampingi beberapa kepala daerah termasuk
dilanda waktu itu, Bu Karolin periode pertama. Iya. Nah, mulai mengukur ternyata orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politik, dua modal utama adalah modal politik dan modal ekonomi. Nah, dua-duanya saya tak punya gitu kan. Akhirnya dengan dosen ini gitu kan, relasi kita nambah, kenalan kita nambah. Betul. Bisa jadi saya tak punya duit untuk maju, tapi ada teman bohirnya gitu kan, ada tokenya yang masuk. Jadi itu yang kemudian membuat saya ya saat ini terus serius menekuni dunia dosen meski dengan banyak, pasti abang banyak dengar cerita lah dunia dosen itu macam mana gitu kan. Artinya tidak kemudian membuat kita udahlah gitu. Nanti enggak tercapai cita-cita gubernur gitu kan. Betul. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi ternyata ada cita-cita yang lebih besar lagi teman-teman ya. Selain dosen yang mencerdaskan, membuat generasi jadi lebih baik, tentu saya nanti saat jadi gubernur, generasi itu kan jauh lebih baik dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pak dosen gitu ya. Tapi kalau misalkan abang nanti ada niat jadi gubernur bang, berarti kemungkinan kita bisa ketemu bang. Oh bisa bang. Apakah kita jadi lawan politik atau jadi gubernur dan wakil gubernur? Kita koalisi aja lah. Ya. Oke, nah bang, selama jadi dosen tadi abang bilang tau lah konsep jadi dosen. Saya pengen nanya di bagian ini aja bang. Kalau kita ngomongin apa dibilang birokrasinya atau administratifnya, ya kita sama-sama tahu lah. Suka dukanya ngajar di generasi seperti sekarang ini bang. Itu seperti apa bang? Terutama di Untan lah bang. Ya. Kita nih kan punya, tadi abang bilang bonus demografi gitu kan. Generasi emas dan lain sebagainya. Itu kan penuh dengan karakternya berbeda gitu lah bang. Betul. Generasi Z sekarang itu kan mereka bisa dikatakan klaimnya adalah melek teknologi. Benar. Apa-apa informasi dapat dengan cepat. Tapi kemudian saya masih melihatnya ranahnya adalah sebagai user. Oh ya. Iya. Jadi dia hanya pengguna, pasif, konsumen aja. Benar. Bukan kemudian sampai ke tahapan creator. Betul. Jadi misalnya kita sekarang ada ChatGPT lah gitu. Iya. Ya udah, buka GPT, masukkan keyword, bikinkan tugas resume tentang ini, kan jadi barang itu kopas selesai. Tapi kemudian ya kita nggak bisa menafikan AI, tapi AI itu kan tergantung siapa penggunanya. Betul. Kalau penggunanya dia punya kemampuan akademik yang rendah, maka hasilnya juga akan rendah. Betul bang, rendah. Betul. Terasa sekali. Dan sekarang juga udah banyak pelatihan untuk dosen tentang bagaimana menggunakan AI dengan maksimal gitu kan. Kalau cuma dengan keyword tolong bikinkan ini tanpa proses diskusi, itu kan jadinya barang mentah tadi, hanya user aja. Jadi bahkan saya pernah di mata kuliah metodologi ilmu penelitian, itu saya paksa teman-teman mahasiswa untuk menggunakan ChatGPT. Tapi memposisikan ChatGPT bukan orang yang membikinkan tugas. Tapi sebagai aplikasi untuk teman diskusi. Iya. Misalnya gini kan, dia bilang, bro, saya mau neliti tentang penggunaan dana desa. Iya. Kan beda kalimatnya dengan, bro, bikinkan rumusan tentang dana desa. Iya. Di situ kan kita diskusi tuh kan. Benar bang. Jadi apa sih masalahnya biasanya gitu kan? Apa sih tantangannya? Apa aturan hukumnya? Jadi teman diskusi. Iya. Dan itu cenderung berhasil, kemudian output dan outcome-nya itu nampak bahwa mahasiswa kemudian mulai paham bagaimana menggunakan AI. Betul, karena gini bang, betul lah mereka dekat dengan teknologi, dekat dengan informasi, tapi levelnya masih bawah. Itu yang menjadi soal. Akhirnya candu. Ya candu, dikit-dikit buka HP. Dan misalnya kayak gini, sorry lah, saya menjadi salah satu orang yang paling tak suka yang joget-joget TikTok tuh bang. Sama bang. Jadi kayak banyak yang suka. Iyalah, itu kita bicara kreativitas dan lain sebagainya. Tapi media sosial itu kan bisa digunakan sebagai alat untuk dalam tanda kutip menjual diri, melakukan personal branding. Iya. Kalau isinya cuman apa yang gini-gini terus gini-gini gitu kan, itu kan Allahu Akbar. Nggak di kampus, di kafe, warung kopi, di restoran, isinya macam itu. Sakit banget matanya. Sakit gitu. Artinya dunia ini udah kemana-mana. Iya. Kita masih jadi user. Betul Bang. Dan kalau kita terus jadi user, orang itu kan gampang memanipulasi kita. Orang itu gampang kemudian membuat framing yang memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Artinya ya ini pesan juga buat Gen Z gitu kan. Bahwa kita harus rubah pola pikir bahwa menjadi user
itu tidak salah, tapi jadilah user yang smart. Namanya juga ini kan smartphone untuk orang yang smart people. Nggak bisa smartphone untuk ya itu. Bener Bang, ya. Jadi AI zaman sekarang itu seharusnya memang seperti tadi, jadi teman diskusi, teman kerja. Beberapa waktu yang lalu saya juga ada ngikutin pelatihan desain grafis yang dengan AI sebagai pendukungnya. Dan pas saya ngelihat bagaimana cara dia komunikasi dengan AI, itu sangat jauh berbeda seperti yang saya lihat beberapa mahasiswa komunikasi dengan AI. Yeah. Separah-parahnya apalagi ini, saya sempat kumpul sama teman-teman alumni TI karena saya dulu S1-nya TI. Dia bilang kayak gini, kalau mau lihat orang Indonesia tuh bisa atau enggak pakai AI, sederhananya gini, kalau dia masih ngechat ke AI, sesopan ngomong ke kau, itu masih pemula. Jadi gini, kalau dia ngechat ke AI, tolong buatkan ngomong sama AI pakai tolong. Indonesia banget. Jadi itu nggak dijadikan bahan diskusi, nggak bisa sharing, dan akhirnya hasilnya pun ya segitu-gitu aja, bahan mentah yang tadi abang sampaikan, yang tidak bisa dikelola jauh lebih baik dan tidak bisa ngupgrade skillnya. Betul, dia seperti itu. Padahal dunia teknologi tadi kalau kita cerdas menggunakannya bang ya, kita bisa lari jauh lebih cepat ya bang ya. Betul. Ya, begitu bang ya. Karena gini, AI itu kan tergantung prompt-nya. Betul. Bukan kayak Google kita pakai keyword gitu kan. Iya. Nah kalau kita prompt aja nggak memahami, saya itu kan ambil kelas itu untuk memahami itu. Jadi bro itu panggilan saya ke AI gitu kan. Jadi bahkan kalau dia salah saya marah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul diskusi gitu kan. Dan pada akhirnya banyak hal, karena kan beberapa AI itu kan saya sebelum saya berlangganan itu saya ukur dulu tingkat kecerdasannya bang. Iya benar bang, itu beda-beda. Ya, jadi saya tanya dasar kamu mengambil analisis, dasar kamu mengeneralisir dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika sudah dapat itu barulah saya putuskan untuk berlangganan. Jadi bukan kemudian banyak kan sekarang AI untuk desain grafis juga sudah ada gitu kan. Bahkan membuat video juga sudah ada. Yang bahkan juga realistis gitu kan hasilnya. Tapi kemudian kalau terus jadi user, kemudian prompt-nya juga kita kopas dari, misalnya kan banyak juga konten kreator yang bahas tentang prompt itu kan. Prompt yang dia buat kita copy paste untuk kita gitu kan. Itu kan artinya kita tetap user kan. Enggak mengupgrade. Misalnya dari prompt ini bisa saya kembangkan seperti apa? Iya, modifikasi seperti apa? Itu tantangan Gen Z sekarang, Bang. Betul. Karena tidak ada lagi halangan buat mereka mengakses informasi, tidak ada lagi halangan mereka untuk berhubungan intim dengan teknologi informasi. Jadi ya masa kita masih sibuk dengan goyang TikTok itu gitu kan? Sementara dunia udah berlomba dengan temuan-temuannya. Betul, Bang. Kita terasa lah Bang, apalagi kayak misalkan ya di daerah kita sendiri, kalau misalkan dunia perkuliahan di daerah kita dengan dunia perkuliahan di Jawa, kita udah kayak terasa ada gapnya, apalagi dengan kayak kemarin saat ISOSpeed promosikan Cina, itu kita terasa sekali gapnya. Nah mereka udah sampai sana, kita tadi seperti yang ngomong sampaikan masih di sini-sini aja. Mungkin itulah sedikit banyak perbedaan kulturnya mahasiswa dulu dan sekarang yang ketemu teknologi, dan juga yang masih semuanya serba manual gitu bang ya. Nah jadi nanti bang mungkin asik sekali, seru sekali pembicaraan ini. Jadi dengan dosen yang wawasannya lumayan luas, yang melintang pukang gimana nggak luas gitu loh. Jadi sebelum kita closing bang, nanti kita minta abang closing statement untuk pesan juga kepada mahasiswa. Kita masuk ke segmen 3 dulu nih bang. Saya punya pertanyaan yang nanti abang jawab cepat, lalu boleh kasih alasan, boleh tidak. Oke, siap ya bang ya? Siap. Oke. Wah ini kayaknya memang abang banget nih. Kalau disuruh milih bang, abang pilih mana? Kopi hitam atau kopi susu? Kopi susu. Kenapa tuh bang? Hah? Kenapa tuh? Saya tak suka yang pahit-pahit bang. Oh bukan. Karena hidup kita udah pahit dan jadi kita butuh pemanis. Oh jadi bukan yang kayak pencinta kopi yang banget gitu ya? Saya peminum kopi, bukan penikmat kopi. Oh iya sama bang. Saya pun tak paham di mana kopi tanpa gula gitu. Oke. Selanjutnya bang, wah ini dia. Suka baca buku fisik atau e-book? Sekarang e-book. E-book bang. Ya. Oh asik abang e-book. Kita bicara tentang fleksibilitas kan. Oh iya. Kalau buku itu kan kita harus gendong sana, gendong sini. Sekarang kan
artikel jurnal juga kita bisa akses lewat smartphone gitu kan, sambil kita di pesawat, duduk di kantin. Kita harus mengikuti perubahan zaman lah Bang. Cepat berarti Bang ya. Kalau saya masih sering ke yang fisik gitu. Karena enggak tahu apa efek minus juga Bang ya. Jadi pas nyekrol tuh makin capek, cepat capek mata kayak gitu. Makanya sering kadang kalau tim juga buat apa kirim aja hard copy lah. Terlalu tua juga saya kayak gitu. Oke, next Bang. Tadi sampai di buku ya tadi ya. Ini lagi nih. Suka rapat online apa offline? Offline. Wih sama lagi. Kenapa tuh Bang? Kalau online tuh Bang, bisa kita cakap panjang lebar. Orang lain tidur. Apalagi on cam. Iya benar. Sama kayak kita zaman kuliah online lah. Tah mahasiswa itu sempat nggak sengaja mungkin mengaktifkan kamera sambil berujak sama yang. Jadi saya lebih pilih offline. Karena ya apalagi kalau kita bicara tentang hal-hal strategis gitu kan. Betul. Kecuali memang kita punya klien yang di luar kota gitu. Ya mau enggak mau karena itu profesional pasti dia on cam kan. Betul. Kalau yang rapat-rapat bisa kita tetap offline, kita offline. Iya benar. Dan apalagi kalau di dunia perkuliahan Bang ya, karena kan kita bukan sekedar transfer of knowledge tapi juga transfer karakter dosen kepada mahasiswanya. Nah, ini dia. Kalau Abang ini kan dosen nih. Nanti bentar lagi mungkin UTS dan UAS. Abang tuh lebih suka ngasih ujian dengan konsep pilihan ganda atau esai? Saya lisan. Wawancara Bang? Iya. Serius? Betul. Wah asik sih memang kayak gitu tuh. Jadi kita langsung tahu mahasiswanya kan Bang? Kita langsung bisa ukur. Sebenarnya kan dosen itu sebenarnya udah punya kemampuan psikologi kan. Ketika di kelas dia sebenarnya sudah bisa mengukur mana mahasiswa yang bisa kita kasih nilai A, B, C dan seterusnya. Tapi kan kita butuh validasi bahwa kalau saya lebih pilih esai, lisan. Kita bisa langsung ukur apakah dia menjawabnya tekstual atau kontekstual. Jadi ide baru nih Bang. Nah, kalau tekstual itu kan dia hanya menghafal teori, konsep dan lain sebagainya. Tapi kalau kontekstual dia bisa kembangkan dan termasuk kita latihan mental kan. Betul Bang. Karena kan Genji kan sekarang di isu mental health lah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau kita terus akomodir mereka, keinginan mereka makin jadi. Jadi saya bilang di prodi itu saya udah dikenal, wah ini kalau udah sama Pak Fahri nih pasti ujiannya lisan gitu kan. Nah kalau ya mau enggak mau akhirnya mereka kan pada akhirnya memaksakan diri untuk belajar. Walaupun nanti jawabannya tekstual, setidaknya dia hafal teori, dia hafal konsep, dia hafal kasus. Nanti tinggal setelah itu ya tinggal dia kembangkan. Tapi kalau saya tidak nyalahkan model-model yang lain lah. Tentu pasti setiap dosen punya pertimbangan masabnya masing-masing. Tapi ya saya ujian lisan itu menjadi salah satu cara yang saya rasa lebih efektif untuk mengukur sejauh mana mental tadi kan, karena dia head to head dengan dosennya kan. Mental dan pemahaman mereka terhadap teori tersebut. Jadi saya juga bisa langsung evaluasi apa yang salah dari proses itu. Dan di dunia profesional pun nanti mereka akan sering ketemu orang-orang seperti itu yang mereka nggak bisa textbook ataupun mengarang dulu gitu. Karena kalau lisan dia juga harus berpikir kan Bang, udah ngasih teori harus give example, berikan example tuh seperti jadi apa itu. Karena nanti dunia kerja kan mereka begitu lamar kerja pasti ada masuk tahapan wawancara. Ya itu dia. Nah kalau tidak dibiasakan untuk head to head, ya anggaplah saya ini HRD gitu kan. Dan nanti kalau cakap, kalau sudah punya mental yang baik sehingga dia setidaknya bisa menjelaskan apa yang ada di kepala gitu Bang. Kadang-kadang kan orang tuh bisa menjelaskan dalam bentuk tulisan. Nah, tapi kalau kita wawancara kerja, mau dia PNS, apalagi profesional di swasta, bukan lagi kalau di swasta. Nah, itu kan malah lebih, kalau PNS kan mungkin tahap akhir lah wawancara gitu kan. Nah, kalau saya waktu daftar di perusahaan konsultan itu udahlah tesnya payah. Wawancara langsung sama BOD, sama direktur. Kalau kita punya mental yang Indonesia tadi yang ya maaf kata lah ya Bang ya. Yang kalau ditanya izin menjawab, iya itu kan sering betul. Itu kan mental yang orang tidak percaya diri gitu kan. Saya bilang sama mahasiswa kalau kita jumpa salaman ya salaman profesional aja, jangan kemudian sambil menunduk dan lain sebagainya gitu kan. Karena nanti kalau dia wawancara kerja di perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, enggak kalau kita nunjukkan ketidakpercayaan diri, mana dia mau hire kita. Betul. Tapi kalau udah salaman udah mantap gitu kan. Udah oke nih.
mentalnya oke nih. Tinggal dipoles. Jadi kita coba melihat kebutuhan Bang. Oke, good. Nah terakhir Bang, pilihan habis nanti kita closing statement buat teman-teman mahasiswa. Mungkin ada pesan khusus dari dosen yang satu ini gitu ya, dari Visip Untan. Abang kalau waktunya liburan, suka liburan ke tempat bersejarah atau ke alam? Alam. Karena memang mau lepas. Iya. Kalau ya ini kita bicara selera lah ya Bang ya. Kalau sejarah tuh kita mikir lagi Bang. Jadi datang ke situ, kok kenapa gini kita begini. Kalau kita pergi ke alam, ke pantai, duduk diam gitu kan. Saya merokok gitu kan, sambil merokok sambil ngopi, kopi susu tadi gitu kan. Bukan penikmat gitu kan. Jadi kayak udahlah kita tinggal memikirkan apa gitu kan, masuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ke museum dan lain sebagainya gitu kan, nanti kita mikir lagi tuh. Oh kok kenapa gini? Oh ini gini. Jadi nama gak liburan bah. Jadi nak liburan ya? Itu malah lebih kayak studi banding. Itu abang paham. Iya. Oke Bang. So seru sekali teman-teman diskusi kita dengan Pak Fahri ini. Mungkin terakhir Bang, buat teman-teman pendengar Pahit Baru Podcast, ada pesan dari seorang dosen buat mungkin anak-anak SMA yang mau masuk kuliah dan juga anak kuliah yang mau menyelesaikan kuliahnya serta yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Kira-kira pesan apa nih Bang yang paling tepat buat teman-teman di generasi sekarang? Oke. Sebenarnya dua hal aja sih Bang. Pertama, organisasi. Wah, jelas. Organisasi itu menjadi pondasi sebenarnya. Karena di organisasi itu kita belajar banyak hal. Belajar memahami orang, belajar kemudian menahan diri. Iya lagi. Belajar tentang kemudian bagaimana kita berani berbicara. Dan bonusnya apa? Bonusnya kita akan dapatkan relasi. Jadi memang berjenjang lah organisasi. Kita nggak bisa langsung masuk ke organisasi yang tier 1 gitu kan. Yang relasinya tokoh-tokoh nasional dan lain sebagainya. Ya sekedar gabung dengan himpunan dulu lah. Itu kan yang paling basic gitu kan. Dari himpunan nanti naik kelas dan terus. Itu kan membangun relasi. Betul. Dari relasi itu lahirlah lapangan pekerjaan. Saya dapat beberapa pekerjaan itu dari relasi. Betul. Dari organisasi, kawan-kawan organisasi, dari kawan-kawan nongkrong dan lain sebagainya. Bahkan waktu saya di Jakarta itu kan, waktu daftar dosen itu kan, dilihat sama kaprodinya kan, kau dulu organisasi ini kah? Siap, ya Pak. Ada langsung. Jadi agak ini cheat code lah. Iya, cheat code. Bahwa dengan organisasi itu banyak hal yang kita dapat gitu kan. Sampai nanti misalnya kita masuk ke organisasi yang tier 1 gitu kan. Waduh. Nah, itu bahkan ya ini juga bocoran umum, rahasia umum bahwa beberapa jabatan-jabatan itu tetap ada porsi-porsinya. Ada shortcut-shortcutnya itu. Iya. Sekarang kalau kita cuma diam di rumah, siapa yang kenal kita? Iya lah Bang. Mending kalau dia konten kreator atau gamers gitu yang live streaming ya duit masuk gitu kan. Tapi kalau cuman nonton penikmat. Ya, penikmat. Cuman leisure time aja, ya sudah. Nah, yang kedua itu baca Bang. Baca. Karena sampai sekarang tuh kayaknya ya kalau dulu misalnya peribahasanya buku adalah jendela dunia. Nah, tapi kan sekarang kita punya smartphone, inilah. Karena sekarang semua keputusan itu diambil di layar HP ini, Bang. Orang mau beli dari HP, orang mau pesan makanan semuanya lewat HP, baca pun lewat HP. Jadi jangan sampai smartphone ini hanya menjadi alat konsumtif tanpa kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau udah baca, tahu, paham, cantik Indonesia tuh Bang. Jadi Indonesia tuh 2045 enggak lagi cemas. Bener-bener emas. Jadi kita betul-betul generasi emas. Karena 2045 saya itu udah ini 25, berarti 20 tahun lagi saya udah umur 55 tahun. Wah. Udah tua. Udah sedang lah. Udah main sama cucu kan. Nah, jadi kan mereka adik-adik inilah. Betul. Adik-adik yang mahasiswa, adik-adik yang nanti dari SMA, itulah mereka lah generasi emas. Iya. Nah, kalau mereka tidak mempersiapkan diri, jangan marah kalau ada orang luar datang. Betul. Mengisi posisi-posisi itu. Nanti baru marah tuh. Pemerintah hendak menyediakan lapangan pekerjaan. Sementara spesifikasinya enggak cocok. Enggak cocok, benar. Masa kita mau memaksakan? Abang misalnya bergelut di dunia industri kreatif dan lain sebagainya kan. Misal kita butuh videographer,
Masa kita harus training dulu? Terasa banget Bang. Kita butuh editor, masa kita harus training dulu? Kita kan maunya yang siap pakai. Nah, negara juga sama, perusahaan juga sama. Ada spesifikasinya jelas di situ kan. Masa di situ cuma fresh graduate, pengalaman tidak ada, pengalaman organisasi pun tak ada. Apa yang mau dijual, Bang? Betul. Jadi dua itu pesan saya buat keren. Adik-adik lah ya. Iya. Adik-adik kita biar kita agak sedikit muda. Kalau kita bilang anak-anak kan tua kali. Jadi kita bilang adik-adik aja bahwa ikut organisasi. Kalau SMA itu kan OSIS lah minimal. OSIS ya. Dulu saya ketua MPK. Oh iya. Itu di atasnya OSIS tuh, karena dia yang menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS. Nah, ketua OSIS ya memang terah politiknya kuat gitu kan. Jadi pemilihan ketua OSIS tuh tim suksesnya saya juga gitu kan. Dunia politik dan lain sebagainya. Artinya organisasi dan mulailah sering membaca. Jangan buka TikTok terus, Bang. Siap. Karena ya kalau jadi konten kreator bagus lah. It's okay. Sekarang dia Gen Z sekarang kan second akunnya banyak. Terus di profilnya ndak ada. Kemudian di private. Iya lagi ya. Followersnya pun ndak tahu followersnya bisa banyak gitu kan, Bang. Begitu misalnya kita follow postingannya 0. Apa yang kemudian karena banyak perusahaan sekarang tuh kan dia suruh melampirkan tuh media sosialnya apa. Kalau misalnya saya direktur, saya bukalah media sosialnya misalnya Bang Lutfi ini kan. Apa nih foto profil tak ada, postingan tak ada. Kau ini siapa? Kau ini siapa tiba-tiba nak daftar posisi strategis gitu kan. Artinya kan media sosial itu menjadi wadah untuk menjual diri tadi, Bang. Misalnya saya bilang saya punya editor. Saya bilang Dek, kau editor, kau tunjukkan hasil-hasil editmu di media sosialmu. Itu portofolio. Betul. Ada mahasiswa saya, binaan saya yang jadi MC. Saya bilang setiap kau jadi MC kau rekam jadikan konten. Betul. Kemudian ada yang satu lagi dia penggiat dunia anak. Dia bilang setiap kegiatan-kegiatan yang kau ikuti tentang dunia anak jadikan konten. Betul. Artinya orang tuh tinggal nengok. orang? Misalnya Fahri nih ditengok, oh dia aktif gini-gini, cocok dengan. Artinya saya nggak melarang mereka menggunakan smartphone, tapi berhentilah menjadi user, tingkatkan menjadi creator. Artinya sekarang media sosial banyak, jadi dengan bekal organisasi, bahkan gini lah Bang, Abang lihat di TikTok itu yang followersnya banyak itu hanya misalnya, maaf bukan merendahkan pekerjaan, misalnya dia bekerja sebagai ya pemulung lah, apa ya bahasa-bahasanya itu paham. Nah, yang kemudian ketika dia membersihkan gelas, dia live di video kan, bahkan yang kemudian hanya tukang mancing dan lain sebagainya. Artinya walaupun nanti tidak sesuai dengan dunia kerja, dia bisa dapat endorse, dia bisa dapat dia bisa mempromosikan produk-produk tertentu. Artinya menjual diri itu banyak caranya, dan sekarang tidak ada lagi halangan untuk melakukan itu. Jadi itu pesan saya, Bang. Semoga ya bisa sadar lah. Luar biasa. Thank you, Bang. Jadi tadi teman-temannya setidaknya seperti yang disampaikan oleh Bang Fahri ini, penting tuh silaturahim itu mendatangkan rezeki itu yang pertama. Terus jadikan smartphone-mu membuat kamu menjadi smart people. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo kita masih ada waktu 20 tahun, itu enggak lama ya. Coba tengok tahun ini. Tahun ini kayak aneh sekali. Januari, harusnya Januari, Februari, Maret, April, Mei begitu ya. Ini kayak Januari, Februari, Maret, September. Udah September nih Bang. Udah Oktober, udah mau tahun baru lagi. Resolusi 2025 malah belum kamu buka gitu kan. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya. Thank you Bang. Terima kasih sudah datang ke podcast kita. And buat pendengar pada baru podcast, see you. Thanks for watching and see you next video. Oke Bang. Thank you. Thank you, Bang.